Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Adrianto atau Mr. Q, Q for question. Kita akan mulai dengan pertanyaan, mengapa perlu website toko online? Oke, nah pada video kali ini kita bicara tentang website toko online. Sementara sebetulnya ada banyak cara untuk memasarkan produk secara online, salah satunya melalui sosial media. Nah, kali ini kita akan membandingkan antara website versus sosial media. Mungkin sebagian besar Anda sudah punya sosial media, akun seperti Facebook dan Instagram. Mungkin juga sudah punya Facebook page dan memasarkan produk-produknya melalui sosial media. Lalu tidak mengapa menggunakan sosial media? Atau apa perbedaannya dengan pemasaran atau berjualan menggunakan website toko online? Mari kita lihat satu persatu. Kalau dari sisi branding, bagaimana kesan yang diberikan ketika Anda berjualan di website atau di sosial media? Kesan yang pertama tentu saja karena sosial media itu gratis, maka terkesan gratisan. Beda halnya kalau kita membuat website toko online. Karena memang ada effort yang harus kita keluarkan, ada biaya yang harus kita keluarkan untuk bisa mempunyai sebuah website toko online. Salah satunya adalah kita harus membeli nama domain. Nah, nama domain seperti .com, .id, .net harus ada biaya yang kita keluarkan untuk membelinya. Termasuk juga pembelian hosting ya. Dan kalaupun kita tidak tahu bagaimana cara membuatnya, mungkin kita akan perlu membayar jasa seorang web developer ya atau orang yang membuat website. Sementara kalau sosial media rasanya tidak begitu sulit untuk membuat sebuah akun di sosial media atau memasang postingan-postingan produk kita di sosial media. Ini kesan yang didapat ketika kita berjualan menggunakan sosial media atau di website. Bagaimana pula dari sisi promosi? Kalau promosi di sosial media ini relatif terbatas ya, karena kita mempromosikan kepada para follower kita. Kalaupun follower kita tidak nyaman atau tidak menyukai, bisa saja mereka menganggapnya sebagai spam. Beda halnya kalau dengan bisnis website, karena ini memang dirancang untuk bisnis. Jadi siapapun yang datang, siapapun yang mendapatkan informasi, mereka sudah maklum di awal karena ini memang dirancang untuk berjualan. Beda dengan sosial media yang dirancang untuk bersosialisasi. Jadi toko online itu dari sisi promosi bisa sangat luas. Dia juga bisa mempromosikan ke sosial media atau website toko online ini juga bisa mempromosikan diri di mesin-mesin pencari yang lain. Jadi dari sisi promosi website tentu saja sangat luas. Dari sisi informasi produk atau produk ya, detail produknya seperti apa. Sosial media sekali lagi tidak dirancang untuk berjualan ya atau menampilkan etalase produk secara terstruktur. Beda hanya dengan bisnis website. Ini memang dirancang seperti sebuah toko dan tokonya online. Jadi pada halaman pertamanya bisa saja ada promosi-promosi, ada juga informasi tentang perusahaan atau tentang produk atau produk-produk unggulan, produk-produk pilihan dan yang lain-lain. Dan jika produk itu diklik, maka akan masuk ke deskripsi yang lebih rinci tentang detail produk tersebut. Bahkan jika dia tertarik, dia bisa melakukan pemesanan ya melalui formulir order yang kemudian juga bisa menampilkan harga serta notifikasi dan konfirmasi melalui email atau melalui WhatsApp. Jadi website toko online memang dirancang menjadi tempat untuk berjualan secara profesional. Beda halnya dengan sosial media yang menampilkan produk tidak secara terukur dan terstruktur ya, karena layout yang disediakan di sosial media memang dirancang untuk bersosialisasi dan menampilkan apa yang Anda pikirkan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana pula dengan ongkir? Nah, khusus untuk pemasaran yang luas dan jauh, ongkos kirim menjadi sebuah informasi yang penting. Kalau di bisnis website, kita bisa memasukkan plugin ya. Jadi
plugin atau program tersebut sudah dirancang untuk bisa mengkalkulasi sebuah produk dengan berat tertentu, dengan tujuan tertentu, maka hasil berapa rupiah yang dikeluarkan bisa ditampilkan di website tersebut. Sementara sosial media tidak menampilkan secara khusus ya, kecuali dia memberikan link tertentu. Dan ini terpisah dari akun atau platform sosial media tersebut. Waktu operasional. Di sosial media bisa saja waktu operasional 24 jam, tetapi ketika ada yang bertanya dan tidak direspon, ini menyebabkan layanannya menjadi tidak nyaman bagi pembeli. Sementara kalau di bisnis website, itu dirancang informasinya selengkap mungkin, bahkan ada Q&A-nya ya, ada tanya jawabnya. Memang di bisnis website masih ada orang-orang yang bertanya dengan di luar daftar Q&A yang ada, sehingga di website toko online juga dilampirkan atau dipasang link ke WhatsApp atau email yang membutuhkan orang untuk menjawabnya. Tetapi secara umum bisnis website dirancang 24 jam secara otomatis. Pembeli itu mengalami perjalanan mulai dari mengenal produk sampai membelinya. Tinggal nanti menunggu konfirmasi atau jawaban pembeliannya. Sementara kalau di sosial media yang berjualan harus menjawab secara manual ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di postingan tersebut. Bagaimana pula dengan eksistensi? Nah, website itu kalau tidak salah dari tahun 85 sudah eksis ya sampai dengan sekarang. Kalau di sosial media memang sangat bervariasi. Mulai awal kita mengenal ada Friendster, kemudian ada Facebook, ada Twitter. Dan sejak kemunculan Instagram, Twitter dan Facebook mengalami kemunduran. Nah, sekarang semua orang mulai beralih ke Instagram. Kemudian nanti ada muncul TikTok. Jadi di sosial media ada tren yang berlangsung dan kemudian meredup dengan munculnya produk yang baru. Sementara website sampai sekarang masih tetap eksis. Jadi kelebihannya bisnis website memang sangat terasa kalau dipakai untuk berjualan secara online. Lalu apakah ini pilihan atau sinergi antara sosial media dan website? Oke, buat teman-teman bisa melihatnya dari sisi jualan online. Sebetulnya perusahaan-perusahaan besar pun sudah mempunyai sosial media ya, akun sosial media. Kita lihat saja seperti Starbucks, Coca-Cola, Oreo atau Dr. Pepper ya. Mereka juga mempunyai akun-akun Facebook seperti ini dengan jumlah fan yang sangat banyak. Nah, kenapa mereka mempunyai ini? Salah satunya adalah untuk menarik ya atau untuk mengajak para fans yang ada di sosial media ini untuk berkunjung ke website mereka, ke toko mereka. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini pilihan atau sinergi, ternyata perusahaan-perusahaan besar melakukan ini dalam bentuk sinergi dari Facebook menuju website. Bahkan di website mereka sendiri, bahkan mereka menampilkan akun sosial media mereka. Jadi ini seperti sebuah sirkulasi ya dari sosial media ke website dan dari website ke sosial media. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya.